kebanggaan buat saya sudah dipercaya. Terima kasih kepada para pengurus Christ Foundation telah mempercayai untuk menjadi moderator kali ini bersama pemateri yang Masya Allah. Saya akan menyebutkan dulu sedikit mengenai CV dari pemateri kita malam hari ini. Sebelumnya saya mau bertanya, apa suaranya terdengar jelas? Terdengar jelas. Ya, terima kasih kalau gitu. Al-Ustadz Husni Mubarak ini sebentar menyelesaikan kuliahnya di strata 1 di UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ke S2-nya juga, kemudian beliau mempunyai pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum UPTQ UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016 dan Ketua Ikatan Alumni Kafilah Jawa Timur dari 2016 sampai sekarang. Kalau aktivitasnya menjadi Imam Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, nah berarti saya berarti selama ini sering diimami, sering sholat di sana, karena kebetulan pondoknya dekat Al-Akbar. Coba saya tak tahu siapa imamnya. Hari Selasa saya. Oke. Terus sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya dan dosen Mahat Ali Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kemudian ketika saya mendapatkan CV Ustadz dari panitia, ketika dilihat prestasinya, Insya Allah, secure gitu. Prestasinya di sini ya, saya yakin lebih banyak, tapi yang disebutkan ada beberapa kali menjuarai MTQ nasional dalam bidang tilawah, tahfidz, dan tafsir. Berarti saya mohon keberkahan dari Al-Quran juga. Kemudian juara MHQ 30 juz Asia Tenggara dan Pasifik di tahun 2014. 6 besar MHQ 20 juz internasional 2013 di Amman, Yordania. Dan sebagai delegasi Indonesia pada Musabaqah Hifdzul Quran 30 juz internasional pada tahun 2015 di Istanbul, Turki. Sekian CV Ustadz Husni yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Kali ini, pada malam hari ini, insya Allah barokah, kita akan membahas sesuai yang ada di banner, yaitu infiltrasi nalar salafi dalam metode penafsiran Al-Quran. Kemudian kita kaji lagi kepada studi kritis atas tafsir Adwaul Bayan, karya Al-Shinqiti. Sedikit membahas, Al-Shinqiti ini mempunyai nama lengkap Al-Alamah Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti. Kemudian ada satu jurnal yang saya baca dan dia menyebutkan dalam bahasa Inggris bahwa Adwaul Bayan sebagai tafsirnya ini, sebagai buku, this book of Quranic interpretation has been a critical spotlight in the modern Muslim scholar. Nah, sebagai modern karena dia lahir di abad 20. Kemudian di dalam Adwaul Bayan ini juga, through the book, Al-Shinqiti seek to understand the Quran by special character according to his personality and basic ability of the Quranic interpretation. Adwaul Bayan juga sebagai salah satu produk tafsir yang mengedepankan Al-Quran yufasiru ba'duhu ba'dan, atau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian menitik beratkan kajian pada bidang fikih. Di sini sangat mempunyai ciri khas tersendiri. Nah, untuk lanjutnya lagi mengenai apa infiltrasi nalar salafi di dalam kitab tafsir Adwaul Bayan ini, kita akan mempelajarinya langsung. Kita akan belajar bersama pemateri malam hari ini, yakni Al-Ustadz Husni Mubarak. Kalau begitu, waktu dan tempat saya persilahkan untuk segera berikan ilmunya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.
Sebelum kita memasuki kajian tentang tema sesuai yang telah disebutkan tadi, terlebih dahulu saya ingin menyapa para senior-senior saya di Kris Foundation, baik yang saat ini ada ataupun tidak mengikuti kajian online ini. Yang pertama Mas Dr. Naji sebagai pendiri, kemudian para senior yang lain Mas Mahros, Mas Faiz, dan juga yang lainnya. Juga tidak lupa direktur saat ini Mas Senata Lujengon Mas Nggih. Senata juga Mbak Asia selaku moderator dan juga teman-teman Kris yang lain. Dan juga saya ingin menyapa jika ada yang mengikuti kajian pada malam hari ini dari luar Kris, dari umum. Pertama-tama saya ingin juga minta maaf, kedua kalinya saya ingin minta maaf kalau tidak salah dari Kris sudah dari tahun-tahun yang lalu minta saya ngisi kajian, tapi ya karena ada kesibukan juga kadang-kadang berbenturan dengan agenda yang lain, sehingga kalau tidak salah minggu lalu ada yang hubungi saya bilang, "Loh Kris, itu kan kajiannya Kemis. Kalau Kemis itu saya punya agenda rutin untuk agenda rutin di daerah Surabaya Barat sana, malam baru pulang biasanya. Kemudian tidak apa-apa diganti hari Jumat, Ustaz." Gitu. Jadi ini menyalahi mukhalafatul adah, berarti menyalahi tradisi yang ada di Kris. Sekali lagi saya mohon maaf. Tentang judul yang diangkat pada malam hari ini itu merupakan salah satu potongan dari salah satu sub terakhir yang dijelaskan di tesis saya. Jadi ini bukan membedah seluruh tesis, tidak, tapi hanya salah satu sub terakhir, tetapi menjadi paling substantif di tesis saya. Saya kemarin alhamdulillah menulis tesis judulnya Epistemologi Tafsir Al-Quran bil Quran. Studi atas epistem tafsir Al-Quran bil Quran, perspektif Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Tentu saja karena kajian epistemologi itu ya cukup luas, jadi selain mengupas Asy-Syinkiti sebagai objek formal dan material, tentu saja di tesis tersebut juga mengkomparasikan, membandingkan dengan tafsir-tafsir lain, juga literatur-literatur lain dalam ulumul Quran yang mengupas tafsir Al-Quran bil Quran. Cuma ada salah satu poinnya adalah mengkaji tentang infiltrasi nalar salafi. Infiltrasi nalar salafi daripada Asy-Syinkiti ketika mengeksplorasi tafsir Al-Quran bil Quran sebagai perangkat dalam upaya untuk menjelaskan makna ayat. Jadi karena ini salah satu cuplikan daripada tesis, jadi tidak ada, saya belum bisa membuat artikelnya, tapi kemarin sempat kami buatkan PowerPoint. Sebentar, gitu. Bisa dilihat nggak? Nggih, bisa Ustaz. Jadi infiltrasi nalar salafi dalam metode penafsiran Al-Quran, studi kritis atas tafsir Adwa'ul Bayan karya Syekh Asy-Syinkiti. Sebelum kita masuk ke poin-poin utama dalam kajian malam hari ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa itu salafi. Mungkin dari teman-teman yang sudah pengalaman dalam kajian akidah, dalam kajian kalam, atau dalam kajian tafsir, mungkin sudah tahu apa itu salafi. Atau mungkin sudah mempunyai perspektif sendiri ketika membaca
tulisan-tulisan tentang salafi, baik tulisan dari internal salafi atau dari non salafi. Jadi terlepas dari itu mungkin apa yang saya tulis di sini tidak disepakati, artinya teman-teman mempunyai perspektif yang berbeda. Jadi kalau secara etimologi atau bahasa, salaf itu adalah generasi terdahulu, ya, atau orang yang hidup pada masa 3 abad pertama awal Islam, yakni abad ke-1 sampai ke-3. Nah, ini para ulama membahas 3 kurun ini berdasarkan hadis Nabi yang sangat populer, khairukum qarni tsummal ladzi yalunahum tsummal ladzi yalunahum. Sebaik-baik di antara kalian adalah kurunku, kata Nabi, yakni kurun Nabi dan para sahabat pada waktu itu, kemudian alladzi yalunahum, orang-orang setelahnya dan setelahnya. Dari hadis ini kemudian lahir istilah tabi'in dan tabi'. Tetapi yang jelas 3 masa awal ini dianggap sebagai generasi atau kurun terbaik dalam Islam. Baik dalam mungkin karena kedekatannya dengan zaman Nabi juga pada waktu itu juga sangat banyak orang-orang soleh dan lain sebagainya. Ini makna salaf secara bahasa. Kemudian ketika dikasih nisbat, artinya adalah orang atau golongan yang menisbatkan diri sebagai pengikut generasi terdahulu atau orang yang mendakwakan diri sebagai pengikut generasi 3 awal pertama tadi. Jadi siapapun itu, kapanpun, tahun kapanpun, abad manapun, bahkan sampai sekarang di era dewasa ini, di era modern kontemporer, siapa yang mengaku mengikuti generasi 3 awal generasi pertama Islam, maka itu disebut salah perspektif bahasa. Jadi, makanya kalau kita lihat pondok-pondok di Indonesia, itu namanya banyak pondok as-salafiyah, pondok salaf atau pondok apa. Di tempat saya kebetulan domisili saat ini adalah pondok namanya juga pesantren as-salafi al-fitrah. Jadi ada as-salafinya. Karena itu pengakuan terhadap salafi itu sebenarnya bukan monopoli satu golongan, tetapi merupakan hak semua orang, semua golongan dan semua mazhab yang mengikuti Nabi, sahabat dan tabi'in. Jadi dari aspek bahasa. Kemudian secara istilah, lah ini mungkin Anda tidak sepakat, tetapi ini adalah subjektivitas saya berdasarkan pengalaman saya dalam membaca literatur salafi, baik yang ditulis internal atau. Jadi secara istilah salafi itu adalah merupakan sebuah mazhab yang menjadikan konsep 3 tauhid. 3 tauhid itu adalah tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat sebagai manhaj atau metode dalam memahami prinsip-prinsip akidah. Nah ini itu. Jadi siapapun itu, tokoh manapun atau golongan manapun yang mengikuti konsep 3 tauhid ini atau menjadikan 3 tauhid ini sebagai manhaj dalam memahami prinsip-prinsip akidah sesuai dalam Al-Quran ataupun Sunnah, maka itu salafi. Jadi itu secara istilah. Anda mungkin tidak sepakat, sekali lagi, mungkin nanti bisa kita diskusikan di akhir sesi. Tetapi ini adalah istilah yang saya pilih berdasarkan subjektivitas saya. Oleh karena itu dewasa ini 3 tauhid ini, yakni tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat itu pengertiannya pada intinya adalah kalau uluhiyah itu konsep tentang pengesaan Allah yang berkaitan dengan ibadah. Kalau rububiyah konsep tentang pengesaan Allah yang berkaitan dengan penciptaan dan pengaturan seluruh alam, dan yang ketiga adalah asma wa sifat. Asma wa sifat itu memahami ayat-ayat sifat dalam Al-Quran sesuai dengan petunjuk yang telah dijelaskan oleh Allah dan melalui sunnah Rasulullah yang sahih. Itu makna 3 tauhid ini. Yang jelas kita tentu sudah sering mendengar bahwa orang pertama kali yang merumuskan gagasan tauhid ini adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad 7 Hijriyah. Tapi jelas
ini adalah istilah salafi. Salafi secara terminologis. Dewasa ini ketika kita membedakan antara pengikut salafi dengan pengikut aswaja secara umum, maka kalau dalam pandangan saya siapapun itu yang mengikuti 3 tauhid ini ia disebut salafi. Tetapi yang meyakini dan menggunakan konsep 50 sifat seperti mungkin Anda yang lahir dari tradisi pesantren, ada wujud hitam bakok dan seterusnya. Jadi walaupun ini adalah istilah-istilah yang sebagaimana saya sebutkan tadi, dari aspek bahasa kemudian terminologis itu mengalami pergeseran paradigma. Karena itu sekali lagi saya simpulkan, orang kalau dewasa ini yang populer adalah aswaja, itu kalau mengikuti konsep 50 sifat, sedangkan kalau ia disebut salafi kalau mengikuti dan mengakui konsep 3 tauhid perspektif Ibnu Taimiyah. Nah, kalau dewasa ini salafi itu populernya adalah Wahabi. Walaupun sebagian ikut salafi itu ia tidak mau disebut Wahabi. Kenapa? Karena konotasinya jelek katanya. Jadi seolah-olah kalau disebut salafi konotasinya jelek, negatif dan cenderung ke radikal. Jadi saya sendiri di lingkungan sosial, jadi saya itu prinsipnya bergaul dengan siapapun, berteman dengan siapapun, tapi kalau urusan akidah kita harus teguh kepada manhaj aswaja seperti itu. Tapi saya sendiri bergaul dengan banyak teman-teman dari salafi. Itu mereka disebut Wahabi tidak mau. Pernah saya juga diskusi, kamu dalam mengikuti konsep tauhid itu menggunakan siapa? Ibnu Taimiyah katanya. Ya berarti kamu Wahabi, berarti salah. Enggak, saya ini bukan salafi katanya. Lah kenapa? Kalau tidak disebut salafi berarti apa? Saya Muhammadiyah katanya. Katanya seperti itu. Tetapi ya itulah, terlepas dari itu semua, definisi secara etimologi dan terminologi. Mungkin nanti teman-teman berbeda di akhir sesi, mungkin bisa kita diskusikan. Selanjutnya, tentang tipologi salafi. Salafi itu mungkin para teman-teman dari akademisi, dari Chris Foundation, sumber bacaan yang berbeda tentang macam-macam atau ragam salafi. Saya sendiri pun ketika membaca satu literatur tentang salafi ada perbedaan perspektif. Tetapi saya bisa dari yang saya baca, saya menyimpulkan bahwa salafi itu ada 2. Murni dan salafi yang campuran. Salafi yang murni dan campuran itu adalah salafi yang mengikuti manhaj Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, dan juga dilanjutkan Muhammad bin Abdul Wahab dari segala aspek, baik dari aspek akidah atau teologi ini ya, fikih, dari aspek-aspek yang lain, termasuk dari aspek fikih siasa, yakni politik. Itu ada salafi murni. Nah, representasi salafi murni sekarang ini adalah kalau dalam pemahaman saya itu adalah di Saudi Arabia. Jadi pemerintah Saudi terkenal sebagai pemerintah salafi atau Wahabi, memang betul. Kemudian representasi keilmuannya bisa kita lihat melalui Hay'ah Kibar Ulama Saudi Arabia di sana. Ada ulama-ulama yang cukup populer seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz yang merupakan guru dari Profesor Ali Mustafa Ya'qub, ya. Kemudian Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Fauzan dan lain sebagainya. Termasuk juga Asy-Syinkiti. Nanti kita akan saya jelaskan tentang biografi Asy-Syinkiti di belakang nanti. Kemudian ada salafi campuran. Salafi campuran itu artinya salafi yang tidak mengadopsi konsep salafi secara utuh. Jadi mungkin hanya mengikuti akidahnya saja, konsep akidahnya saja. Tetapi seperti ya, dalam politik, kemudian dalam fikih, ia tidak mengikuti manhajnya Ibnu Taimiyah. Nah, ini macamnya banyak sekali. Ada salafi haroki, jihadi, kemudian ada di Kuwait itu ada salafi sururi. Gitu.
Kalau di Indonesia banyak sekali representasinya seperti DI, kemudian mungkin sebagian dari teman-teman dari kita yang Muhammadiyah, ada dari aspek akidah mereka mengikuti manhaj Ibnu Taimiyah, tapi dari aspek politik mereka dari aspek politik dan pendidikan mereka mengikuti Syekh Muhammad Abduh. Kita yang ikhwan dari aspek akidah mereka mengikuti Salafinya Ibnu Taimiyah, tapi dari aspek politik mereka mengikuti Syekh Hasan Al-Banna, atau faksi yang keras dari garis keras dari kubu ikhwan adalah itu juga mereka sebenarnya disebut Salafi, tetapi Salafi campuran tadi itu. Nah, faktanya adalah bahwa antara Salafi murni dan campuran itu juga terjadi gesekan. Yang murni mengatakan bahwa yang Salafi campuran itu bukan Salafi, campuran juga mengatakan bahwa Salafi murni itu juga bukan Salafi. Anda lihat di Indonesia saja dari kalangan ustadz-ustadz Salafi, mereka juga saling mentahdir satu sama lain. Gitu. Sering kita saksikan antara ustadz ini, saya tidak menyebut namanya, antara ustadz ini mentahdir ustadz ini, antara ustadz ini mentahdir ustadz ini. Artinya ya dalam internal Salafi itu sendiri tidak satu suara atau tidak adanya kesatuan dalam kesalafiannya. Kemudian tentang batasan kajian pada malam hari ini, jadi sebagaimana tadi di judul adalah infiltrasi metode penafsiran. Kita tahu bahwa metode tafsir itu banyak sekali, baik itu dari aspek metodenya, baik aspek kecenderungannya, baik dari aspek thariqat tafsirnya atau cara-cara untuk tafsir Quran. Fokus pada malam hari ini adalah tentang metode tafsir Al-Quran. Jadi infiltrasi masuknya atau sisipan nalar salaf dalam tafsir Al-Quran bil Quran yang digunakan oleh Asy-Syinkiti. Kemudian perlu juga saya sampaikan, perlu juga teman-teman ketahui bahwa tafsir Al-Quran bil Quran ini berdasarkan penelitian saya di tesis yang saya tulis, ini kalau bisa diperiodisasikan, ini mengalami 3 periodisasi. Yang pertama adalah fase kemunculan, yakni fase di era tafsir klasik, tentu saja bermula dari zaman Nabi dan sebelum modifikasi. Nah, kemunculan tafsir ini ada dua kemunculan tafsir Al-Quran bil Quran itu setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama adalah bahwa Nabi sendiri mencontohkan melakukan interpretasi dengan pendekatan ayat. Apa contohnya? Sebagaimana sebuah riwayat yang populer dalam Bukhari ada, Muslim juga ada, bahwa suatu ketika ada ayat, ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah apa nggih? Kula kok supe. Jadi terjemah ayat itu adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan petunjuk. Artinya mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah. Asarannya seperti itu. Nah, ketika turun ayat ini, sahabat mengalami merasa berat. Loh, apa ada orang beriman tapi tidak pernah zalim? Artinya kalau zalim itu kan berbuat kesalahan, berbuat dosa, baik kecil ataupun besar, itu kan sifat semua orang. Siapapun yang mengaku ia beriman, pasti ia pernah melakukan kezaliman seperti itu. Ukurannya kecil ataupun besar. Maka di sini kemudian sahabat mengkomplain kepada Nabi, loh ya Rasul, kita beriman terhadap jenengan, kita beriman terhadap Allah dan Rasulnya, tapi siapa di antara kita yang tidak pernah zalim? Lalu kemudian Nabi tersenyum, kemudian menjelaskan kepada sahabatnya bahwa yang dimaksud zalim pada ayat itu adalah syirik. Jadi bukan zalim-zalim berdasarkan pemahaman kalian itu, tetapi zalim dalam arti syirik, sebagaimana
firman Allah dalam surah Luqman, walaqad atayna wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Jadi yang dimaksud zalim pada ayat pertama tadi adalah syirik. Makanya orang yang beriman dan ia tidak syirik itu adalah orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah seperti itu. Yang kedua adalah tafsir Al-Quran bil Quran itu adalah merupakan keniscayaan berdasarkan uslub Al-Quran. Anda yang membaca Al-Quran tentu bisa memahami bahwa sekian banyak ayat dalam Al-Quran itu yang tidak bisa kecuali dengan merujuk ayat lain. Okay. Dari sisi hukum juga seperti itu. Yang paling kentara itu barangkali dari kisah-kisah Al-Quran. Kita tidak mungkin memahami kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam jika hanya merujuk surah Al-Baqarah saja. Kita tidak memahami secara utuh. Karena memang kisah tentang Nabi Musa itu dirangkum sekian banyak dalam ayat yang berbeda dan dalam surat yang berbeda. Ketika kita ingin mengetahui kisah Musa secara utuh, ya kita harus merujuk seluruh ayat dalam Al-Quran. Jadi demikian. Selanjutnya masa perkembangan itu ya sejak kodifikasi, tetapi puncaknya pada abad ke-7. Pada abad ke-7 pertama kali tafsir Al-Quran bil Quran itu dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Tafsir Al-Quran yang terbaik itu adalah menafsirkan Al-Quran dengan Quran, kemudian Al-Quran dengan Sunnah, dan seterusnya. Ibnu ini sejauh penelusuran saya, beliau juga punya kitab namanya Tafsir Al-Kabir. Walaupun otentitas tafsir ini penisbatannya kepada Ibnu Taimiyah itu diperselisihkan oleh para ulama. Karena ada sebagian yang bukan kualitas tahqiqnya. Tetapi yang unik adalah bahwa dalam Tafsir Al-Kabir itu sebelum muncul tafsir Al-Quran bil Quran yang kita kenal seperti saat ini, sebelum muncul tafsir maudhu'i, jadi Ibnu Taimiyah itu sudah memulai dalam kitab tafsir Al-Kabirnya tersebut menafsirkan ayat secara semi maudhu'i. Jadi dalam tafsir Al-Kabir itu kalau Anda bisa mungkin nanti cari PDF-nya. Jadi sebelum menafsirkan ayat, Ibnu Taimiyah selalu memberikan judul subnya, kemudian di langkah pertama ia mengumpulkan surah-surah yang berbeda dengan tema yang sama. Baru kemudian setelah itu beliau analisis secara detail. Nah, ini kan pada waktu itu tersebut tidak ada yang seperti Ibnu Taimiyah dalam metode menafsirkan Al-Qur'an. Tetapi yang jelas gagasan yang dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah ini juga diteruskan oleh para mufassir setelahnya. Katsir yang merupakan juga murid Ibnu Taimiyah, kemudian ulama-ulama setelahnya. Ini singkatnya di abad perkembangan dan juga di abad kematangan. Ini abad kematangan itu yang saya maksud adalah fase modern kontemporer, adalah dalam pemikiran Islam itu fase modern kan dimulai dari abad ke-18 kalau tidak salah, ketika Perancis mengeksekusi Mesir pada waktu itu. Tetapi kalau dalam tafsir, istilah tafsir modern itu adalah tafsir yang dimulai dari fase Syekh Muhammad Abduh, ya, dengan tafsir Al-Manarnya. Di masa kontemporer ini, tafsir Al-Quran bil Quran mengambil bentuk yang unik. Yang pertama adalah kalau kita membagi bahwa tafsir sekarang itu berdasarkan manhajnya ada 4, yakni maudhu'i, muqarran, ijmali, dan tahlili. Maka representasi tafsir Al-Quran bil Quran ini pada tafsir maudhu'i. Jadi para ulama berpendapat bahwa sekarang ini representasi tafsir Al-Quran bil Quran yang paling akurat, artinya berdasarkan karena memang sekian banyak seluruh ayat yang dikumpulkan dalam mengupas satu tema, itu adalah tafsir maudhu'i. Kemudian yang kedua adalah tafsir Al-Quran bil Quran juga mengambil bentuknya yang secara spesifik.
Artinya ada sekian banyak ulama yang menulis tafsirul Quran bil Quran, menulis tafsir dengan pendekatan tafsir tahlili, tetapi fokusnya hanya kepada tafsir Quran bil Quran. Di sini ada beberapa yang mungkin bisa saya sebut. Ada At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'ani, karya Profesor Abdul Karim Khotib. Kemudian ada Tafsirul Qur'an Kaifa Natadabbarul Qur'an, yang ditulis oleh seorang mufassir perempuan dari Mesir, juga seorang dokter, Dr. Fatin Falaki. Nah, ini dari Mesir. Kemudian di Indonesia ada Tafsir Quran bil Quran. Ada seorang tokoh yang saya anggap pakar di bidang itu, yakni Dr. Izzar Rahman dari Jakarta. Beliau salah satu intelektualnya Muhammadiyah. Beliau juga menulis sebuah buku yang itu saya kira layak disebut sebagai tafsir, walaupun kurang komprehensif. Judulnya adalah Memahami Surat Yasin berdasarkan Tafsir Quran bil Quran. Artinya ada tafsir Quran bil Quran dengan menggunakan pendekatan at-tahlili, tetapi yang menggunakan pendekatan secara lebih terfokus. Kalau kita lihat tafsir tahlili itu kan pendekatannya banyak sekali. Jadi tidak hanya tafsir Quran bil Quran, tetapi sunnah, pendapat-pendapat para ulama tabi'in, dan juga komparasi pendapat biasanya. Tetapi ada juga tafsir Quran bil Quran yang pendekatan secara terfokus, walaupun basicnya adalah tafsir tahlili. Nah, ini kalau dalam bukunya Dr. Afifuddin Dimyati, dalam buku tentang usul tafsir itu, Ilmu Tafsir Usuluhu wa Manahiju, beliau menyebut sepertinya Ustadznya mengalami trouble. Ya, begitu, Mas. Atau bagaimana? Ditunggu saja mungkin. Sudah. Mohon maaf, sinyalnya hilang. Saya lanjutkan, ya. Jadi istilah yang dipopulerkan oleh praktisi tafsir, para pakar tafsir dewasa ini adalah tafsir Quran bil Quran adalah Dr. Afifuddin tadi adalah manhaj Al-Quran. Ada lagi Dr. Muhammad Qajawi dari Maroko, seorang pakar tafsir juga. Beliau menyebut dengan istilah at-tafsir Al-Qurani, seperti itu. Ini tafsir tahlili yang mengambil fokus secara lebih spesifik kepada tafsir Quran bil Quran. Kemudian tentang biografi, mungkin Anda lihat jadi nama beliau bisa dilihat di sini, Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar dan seterusnya. Beliau lahir pada 1907, wafat 74. Kemudian jadi masih semasa dengan Syekh Muhammad Abduh. Beliau ini mempunyai lahir di Mauritania atau Singkit, salah satu wilayah di Mauritania dewasa ini. Mempunyai sekian banyak karya, mempunyai, kalau berdasarkan penelusuran saya di penelitian saya waktu di tesis itu, beliau mempunyai lebih dari 30 kitab. Tetapi di sini saya menyebut yang penting, yang pertama yang saya anggap cukup penting,
Tafsir Adwaul Bayan, kemudian yang kedua Al-'Adbul Munir fi Majalis Asy-Shinqiti fi Tafsir. Ini kumpulan dari pengajian tafsir beliau. Kemudian ada kitab Man'u Jawazil Majaz. Man'u Jawazil Majaz ini salah satu gagasan kontroversi beliau menolak majaz dalam Al-Qur'an. Kemudian ada Mudzakirah fi Ushulul Fiqh, ini syarah atas kitab Rawdatun Nadirnya Ibnu Qudamah. Jadi Ibnu Qudamah menulis kitab usul fikih namanya Rawdatun Nadir, kemudian disyarahi oleh Asy-Shinqiti. Kemudian Manhaj wa Dirasat li Ayatil Asma wa Sifat, ini tentang akidah, tentang teologi, Al-Islam Din Kamil sama. Kemudian Alfiyah fil Mantiq, ini tentang ilmu mantik dan lain sebagainya. Dari seluruh tulisan Asy-Shinqiti, sebagian besar adalah ditulis. Jadi Asy-Shinqiti itu mengalami dua fase. Ketika di Mauritania beliau sampai umur 40 tahun. Kemudian beliau haji dan kemudian pada usia 40 tahun, dan ketika sampai di Hijaz beliau berkenalan dengan sebagian ulama di sana dan kemudian memutuskan untuk menetap di Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu. Kemudian beliau juga karena kepakarannya diberikan amanah untuk mengisi pengajian tafsir di Masjid Nabawi. Sebentar. Geser. Ini di antara karir ilmiah beliau, salah satu pendiri Rabithah Alam Islami, Hay'ah Kibar Ulama Saudi. Kemudian beliau juga mengajar di Madinah dan Riyadh, dan pengajar tafsir, pengajar majelis tafsir di Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Nah, ini ada salah satu paparan yang menarik atau fenomena yang menarik. Ini dari proses pergeseran pemikiran Asy-Shinqiti. Dulu sebelum saya menulis tesis itu, saya membaca dua sumber yang keterangannya sangat kontradiktif. Yang pertama adalah sumber yang mengatakan bahwa Asy-Shinqiti itu adalah seorang Salafi. Yang kedua adalah yang mengatakan Asy-Shinqiti itu adalah seorang Sunni atau Asy'ari atau Asy'ariyah. Nah, ini cukup membingungkan memang. Tetapi kalau kita lihat dari latar belakang tempat kelahirannya di Mauritania, maka sebelum beliau pindah ke Saudi Arabia, maka dari aspek ini atau dari aspek geografis sebenarnya bisa difahami. Jadi Asy-Shinqiti di Mauritania itu sampai dia berusia 40 tahun. Yang tentu saja sebelum dia pindah ke Hijaz, dia sudah menjadi ulama besar di Mauritania, di Shinqit. Dia juga sebagai qadhi, mufti dan lain sebagainya. Juga sempat menulis beberapa kitab juga, tetapi sampai saat ini kalau tidak salah masih manuskrip, ya, belum dicetak. Kemudian aspek sejauh penelusuran saya ketika menulis tesis pada waktu itu, Mauritania 3-4 itu sudah mengikuti mazhab Imam Asy'ari. Artinya Mauritania Sunni dengan mazhab fikihnya dari fikih Maliki. Jadi mazhab Mauritania adalah Sunni dan fikih Maliki. Sampai sekian lama. Jadi bahkan sampai dewasa ini mayoritas Mauritania, walaupun sudah terjadi benturan antara pemikiran, benturan antara mazhab, tetapi mayoritas sampai saat ini berdasarkan sumber yang saya telusuri adalah mereka Sunni dan Maliki, seperti itu. Kemudian dari aspek literatur, ini kita mengalami sedikit kesulitan karena mayoritas tulisan-tulisan dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti itu adalah ditulis ketika beliau sudah pindah ke Hijaz. Beliau pindah ke Hijaz itu karena pada waktu itu kenal dengan beberapa ulama Salafi,
kemudian beliau dikenalkan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi setelah pindah ke Hijaz itu Asy-Syinkiti sangat konsen terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah. Seperti itu. Kemudian oleh karena itu kalau kita menelusuri seluruh karyanya, tentu saja kita akan berkesimpulan bahwa Asy-Syinkiti adalah seorang salafi. Tetapi faktanya tidak demikian. Juga ada beberapa data yang saya dapatkan dari kitab At-Tafsir wal Mufassirunnya Profesor Dr. Hasan Abbas Mesir. Itu beliau pernah wawancara dengan salah satu murid Asy-Syinkiti yang mengatakan bahwa Asy-Syinkiti itu sebenarnya tidak pernah pindah ke Salafi, tetapi dia sebenarnya tetap Asy'ari, seperti itu. Nah ini juga membingungkan. Nah ini kalau Anda coba nanti baca dalam kitab-kitabnya Asy-Syinkiti, saya kebetulan alhamdulillah punya seluruhnya, tetapi yang saya baca beberapa kitab yang saya anggap penting. Asy-Syinkiti itu adalah seorang ulama yang unik nih. Jadi kepakarannya di bidang mazhab Asy'ari atau Sunni itu sangat terlihat jelas. Jadi ketika dia menulis kitab tafsirnya, menulis kitab-kitabnya yang lain, sebagian besar pemikiran baik itu dalam fikih ataupun dalam akidah yang dinukil adalah ulama-ulama Sunni. Qala al-Ghazali, qala an-Nawawi, atau qala al-Baqilani katakan, dan seterusnya dari kalangan ulama-ulama Asy'ari. Tetapi kemudian ketika dia membahas tentang akidah, dia langsung beralih kepada konsep pemahaman akidahnya Syekh Ibnu Taimiyah. Tetapi yang unik ketika dia membawakan atau mendemonstrasikan tentang ajaran Ibnu Taimiyah, dia juga tidak tidak takut pada Ibnu Taimiyah, tidak. Tetapi kadang-kadang dia juga mengkomparasikan katakanlah antara pemahaman Ibnu Taimiyah dengan Al-Ghazali. Ini sebagaimana yang akan saya jelaskan di akhir nanti, bahwa ada inkonsistensi Asy-Syinkiti dalam memahami ayat-ayat sifat. Gitu. Jadi dari ini kemudian saya katakan bahwa Asy-Syinkiti itu adalah ulama yang mengalami dua fase pemikiran. 40 tahun ia sebagai seorang Sunni, kemudian ketika sudah pindah ke Hijaz sampai dia wafat, ia menjadi Salafi. Kemudian lanjut ya. Ini tentang tafsir Adwa'ul Bayan, ditulis selama beberapa tahun ketika ia tinggal di Madinah dan Riyadh. Tidak disebutkan jumlah tahunnya, tetapi Asy-Syinkiti itu beliau pertama di Madinah sebagai pengajar di Masjid Nabawi. Kemudian ia ditugaskan oleh pemerintah Saudi untuk mengajar di Riyadh, di Universitas Malik Saud di Riyadh. Nah, ketika ia tengah-tengah mengajar di universitas, pada waktu itu Universitas Islam Madinah atau UIM itu didirikan. Ia kemudian diminta untuk kembali ke Madinah mengajar di UIM dan juga kembali mengajar tafsir di Masjid Nabawi. Ini cetak pertama kali tahun 1966 dan hanya sampai kepada akhir surah Al-Mujadalah. Jadi tidak tafsir Adwa'ul Bayan itu tidak, yang tafsirnya Asy-Syinkiti itu tidak menafsirkan seluruh Al-Qur'an, tetapi sampai juz 28. Juz 28 surah Al-Mujadalah. Selanjutnya Al-Hasyr sampai dengan An-Nas itu diteruskan oleh murid kesayangan beliau, Profesor Atiyah Muhammad Salim. Ini diteruskan karena permintaan dari salah satu mufti Wahabi pada waktu itu, mufti Salafi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian baru dicetakan ketiga itu dilengkapi dengan lanjut ya. Ini tentang nalar Salafi dalam metode tafsir Al-Quran bil Quran. Sebelum kita lanjut, saya tanya ke moderator, saya dikasih waktu berapa menit ya untuk jelaskan, atau mungkin sudah habis? Masih, kan tadi kita mulai 7:30, nanti ya. Sampai ini sudah 1 jam, nggak apa-apa, masih diteruskan sampai jam 9 untuk menjelaskan ini. Nanti
nanti baru ada sedikit sesi pertanyaan. Bukan begitu, Pak Direktur. Saya juga mengenai waktu-waktunya belum diberikan. Oke, dilanjut mawon. Ngalah barokah teng Yai Husni. Fokus di pemaparan saya sebenarnya di sini di dua slide terakhir ini tentang nalar salafi dalam metode tafsir Al-Quran bil Quran. Sebelum saya jelaskan tentang 3 poin ini yang sebagaimana ada dalam slide ini, ada beberapa istilah dalam diskusi ayat-ayat itu yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahwa dalam Al-Quran, yang pertama adalah dalam Al-Quranul Karim, terutama dalam ayat-ayat yang membahas tentang sifat-sifat Allah, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sifat akliyah. Sifat akliyah itu adalah sifat Allah yang ia bisa difahami melalui teks Al-Quran itu sendiri dan juga bermain akal dan juga ayat-ayat sifat akliyah ini seluruh mazhab dalam Islam ini sepakat ia boleh dimaknai secara tekstual. Jadi seperti sifat-sifat Allah, Sami, Basir, dan lain sebagainya itu dimaknai secara tekstual, tidak apa-apa. Yang kedua, ayat-ayat sifat khobariyah. Ayat-ayat sifat khobariyah itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah yang di situ kemudian mengesankan, memfisikan Allah. Artinya ketika ayat itu difahami secara tekstual, maka akan ada kesan memfisikan Allah atau mentasbihkan Allah dengan makhluk. Jadi ada ayat sifat itu ayat akliyah dan ayat sifat khobariyah. Nah, kalau ayat akliyah, sifat akliyah tadi para ulama sepakat di situ tidak ada masalah. Kalau ayat-ayat sifat khobariyah seperti yatullah itu kalau kita maknai tangan Allah. Kemudian istawa 'alal arsy itu adalah menetap atau bersemayam di atas arsy. Atau kemudian fi a'yunina, dalam a'yun itu kan jamak dari ain artinya mata. Kemudian dan lain sebagainya. Maka tentang ayat-ayat sifat khobariyah ini kan kalau dimaknai secara tekstual maka akan mentasbihkan Allah. Nah, di sini kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab dalam Islam. Kalau Mu'tazilah itu cenderung saja. Jadi Mu'tazilah itu dikenal sebagai golongan yang mudah melakukan takwil. Kalau Salafi melalui perspektif Ibnu Taimiyah tadi, melalui konsep tauhid yang ketiga, jadi tauhid asma, beliau memahami bahwa setiap ayat-ayat sifat khobariyah itu harus dimaknai secara tekstual. Kalau di Quran disebut tangan, ya harus dimaknai tangan. Kalau mata, ya mata. Kalau wajah, berarti ya wajah Allah. Jadi seperti itu. Nah, ini kemudian ada yang menjuluki Salafi sebagai golongan tekstualis. Sebenarnya kalau dianggap tekstualis mutlak ya tidak. Kalau dalam pandangan saya, tekstualisme Salafi itu adalah ketika berkaitan dengan ayat sifat khobariyah ini. Jadi dalam hal-hal yang lain beliau Salafi banyak kesamaan dengan kita dari fikih dan lain sebagainya. Jadi ini kemudian yang di kemudian hari dalam diskusi tentang terma-terma ilmu kalam dikenal sebagai manhaj itsbat atau itsbat. Itsbat itu kan menetapkan, artinya menetapkan makna tekstual ayat secara kebahasaan. Lah kalau Sunni tidak, Sunni itu berbeda dengan Mu'tazilah dan juga dengan Salafi tadi. Sunni, mazhab Asy'ari ataupun Maturidi itu mempunyai 2 perspektif dalam memahami ayat-ayat sifat khobariyah.
Yang pertama ayat itu yang pertama, perspektif yang pertama adalah konsep tafwid. Tafwid itu adalah ayat tersebut sama sekali dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Tafwid itu kan artinya menyerahkan, gitu. Kalau di Al-Qur'an itu ada ayat wa ufawwidu ilallah, aku akan menyerahkan sepenuhnya urusanku kepada Allah. Tafwid itu menyerahkan. Ini konsep yang pertama yang diikuti oleh mazhab mazhab Sunni. Jadi ayat sifat khobariyah tidak boleh dimaknai, tetapi harus diserahkan makna ayat itu kepada Allah. Yang kedua adalah konsep kedua dari Sunni dalam memahami ayat sifat khobariyah itu adalah dengan takwil. Takwil itu artinya memalingkan makna yang rojih kepada makna yang marjuh, seperti itu, karena ada korena tertentu tadi. Tapi takwil itu kalau dalam diskusi tafsir kan mengalami pergeseran. Kalau di generasi takwil dan tafsir itu dibedakan, gitu. Tetapi kemudian ketika abad pertengahan, ketika terjadi perdebatan ilmu kalam yang sangat keras, maka takwil itu lebih didefinisikan dengan tadi itu, yakni memalingkan makna rajih kepada makna yang marjuh karena adanya qarina. Itu dalam Sunni, dalam perspektif dalam perspektif mazhab Asy'ari itu mempunyai syarat yang cukup banyak. Mempunyai syarat yang cukup banyak. Artinya, ketika kita memahami ayat sifat, tidak boleh serampangan langsung ditakwil, tidak. Tetapi ada cukup banyak syaratnya. Di antaranya seperti yang disampaikan oleh Profesor Suhaib Shakor dalam bukunya At-Tajsim fil Fikril Islami. Beliau mengajukan dua syarat, baik yang berkaitan dengan pelaku takwil, yang kedua berkaitan dengan mekanisme takwil. Pelaku takwil itu menurut beliau ia harus seorang ahli fikih, yang kedua ahli tafsir. Dan mekanisme itu banyak sekali, ada lebih dari 5 mekanisme orang boleh melakukan takwil itu. Terlepas daripada ini, yang ingin saya sampaikan adalah perbedaan antara Sunni dan Salafi itu berkaitan dengan yang paling tajam adalah berkaitan dengan memahami ayat sifat khobariyah. Kalau Salafi manhajnya isbat, kalau Sunni tidak, tafwid dan takwil, seperti itu. Lajin kemudian kita masuk ke slide ini, nalar Salafi dalam metode tafsir Al-Quran. Ada 3 hal yang ingin saya sorot tentang infiltrasi atau masuknya, menyisipnya faham Salafi dalam tafsir Al-Quran bil Quran. Yang pertama adalah penafsiran Asy-Syinkiti, tafsir Al-Quran Asy-Syinkiti atas ayat-ayat tauhid itu dijadikan beliau sebagai argumentasi dalam mendukung konsep trilogi tauhid. Dalam surah Al-Isra, kalau tidak salah, Inna hadzal Qur'an allati hiya aqwam, seperti itu. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih kokoh. Itu kemudian beliau mengeksplorasi makna aqwam itu kepada sekian lembar penjelasan. Tetapi salah satu makna aqwam itu adalah tauhid, kata beliau. Lah tauhid itu harus difahami melalui 3 cara, yakni uluhiyah, rububiyah, dan asma. Beliau kemudian mengumpulkan sekian banyak untuk ayat untuk mendukung gagasannya tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah metode tafsir Al-Quran bil Quran dalam memahami ayat sifat khobariyah harus dimaknai secara hakikat dan kemudian baru tafwid. Menurut beliau, tafsir Al-Quran bil Quran yang paling penting dan substantif itu adalah dalam memahami ayat-ayat sifat. Tetapi kemudian berbeda. Nah, ini ada nalar Salafi tadi, nalar itsbat tadi yang masuk ke sini. Kata beliau, ayat-ayat sifat khobariyah, tangan Allah, wajah Allah, dan lain sebagainya tadi, itu harus dimaknai secara hakikat makna, dan kemudian baru
difahami dengan ayat lain dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah ini bedanya dengan Sunni. Kalau Sunni kan tidak memaknai karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Salafi tidak. Salafi itu semua ayat sifat khobariyah harus dimaknai secara hakikat kebahasaan. Tangan Allah ya tangan Allah. Wajah Allah ya wajah Allah. Mata Allah ya mata Allah dan lain sebagainya. Hakikatnya bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un, seperti itu. Nah ini kalau Anda belajar disiplin ilmu kalam, konsep manhaj itsbat ini macam-macam dari salafi ini. Jadi ada salafi itu yang terlalu ekstrem dalam manhaj itsbat gitu. Akhirnya dia terjatuh kepada jurang tasbih. Jadi kalau di Al-Quran ada tangan Allah atau wajah Allah, berarti Allah itu punya wajah. Wajah Allah bagaimana ya? Wajah Allah ya seperti makhluk, mungkin seperti itu. Atau di Al-Quran ada kata yadullah, berarti Allah punya tangan satu. Atau bal yadahu mabsuutatan, kan ada ayat seperti itu. Yadahu tetapi kedua tangan. Oh, berarti Allah itu punya tangan dua. Itu akhirnya mereka terjatuh gitu. Juga ada yang berkeyakinan orang yang berada di atas gunung itu lebih dekat Allah daripada orang yang ada di bawah. Kenapa? Karena Allah istiwa di atas. Allah ada di atasnya. Istawa al-arsy. Nah, atas arsy dengan puncak gunung itu lebih dekat daripada kita ada di bawah gunung, kan seperti itu. Oleh karena itu mereka yang menggunakan manhaj itsbat ini memang suara. Tetapi ada di antara mereka yang sampai menjadi musyabbihah atau mujassimah itu yang memang sangat parah. Kalau Asy-Shinqiti ini saya lihat tidak sampai terjerumus ke demikian. Jadi beliau mengatakan di makna secara zahir, kemudian setelah itu baru diam, tidak membahas apapun. Kemudian gagasan beliau yang paling kontroversi adalah menolak majaz dalam Al-Quran. Nah, penolakan majaz ini untuk menolak madzhab takwilnya Asy'ari tadi, untuk menolak takwilnya Sunni tadi. Kalau di Jadi gagasan, bisa saya lanjut nggih? Mohon maaf, lagi-lagi sinyalnya bermasalah. Jadi gagasan Salafi yang kontroversi termasuk dalam tafsir itu adalah menolak majaz. Jadi dalam Al-Quran seluruhnya hakikat untuk mendukung konsep itsbat tadi. Salafi itu sangat keras terhadap Sunni dan juga aliran-aliran lain yang melakukan takwil. Menurut mereka takwil itu adalah tahrif terhadap kitab Allah. Jadi merubah kitab Allah. Kita yang memaknai ayat sifat kita merubah kalam Allah seperti itu. Lah, sebagai dasar ilmiah untuk menolak takwil itu mereka mengatakan bahwa seluruh majaz dalam Al-Quran itu tidak ada. Artinya seluruh yang ada dalam Al-Quran itu adalah hakikat. Kalau Sunni kan tidak, majaz ada dengan berbagai pengertiannya dan batasannya ada. Beliau bahkan menulis sebuah kitab yang berjudul Man'u Jawazil Majaz, adalah menolak
kebulian majas dalam Al-Quran. Kitab ini dari kalangan Salafi kontemporer, dari kalangan Salafi modern, adalah kitab yang pertama yang kembali mengangkat gagasan Ibnu Taimiyah. Kalau ulama dulu, termasuk yang pertama menolak majas itu adalah Ibnu Taimiyah. Lah gagasan Ibnu Taimiyah ingkarul majas ini mendapat penolakan yang keras, termasuk yang menyebabkan beliau dipenjara pada waktu itu, baik oleh ulama semasanya dan ulama setelahnya. Ulama setelahnya dalam seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, Az-Zarkashi dan lain sebagainya itu membantah keras dan akhirnya mengubur gagasan ingkarul majas. Nah, sejak masa Ibnu Taimiyah itu gagasan ingkarul majas itu sudah relatif redup. Jadi sudah relatif gagasan yang tidak laku sampai kemudian Asy-Syinkiti menulis kitab Man'u Jawazil Majas. Man'u Jawazil Majas ini menurut Profesor Al-Muti'i adalah kitab yang pertama yang kembali mengangkat gagasan Ibnu Taimiyah tentang ingkarul majas itu. Nah ini kitab ini menjadi inspirasi Salafi saat ini, inspirasi dari Salafi modern. Jadi kalau Anda lihat sekarang ulama-ulama Salafi yang sangat anti majas itu sebenarnya induk pertamanya adalah Ibnu Taimiyah dan Asy-Syinkiti seperti itu. Ini 3 gagasan kontroversi yang masuk ke dalam Adwa'ul Bayan dalam mengeksplorasi tafsir Quran bil-Qur'annya. Kemudian saya lanjutkan. Tadi sudah saya katakan tentang 3 manhaj tadi, 3 konsep dalam memahami sifat khabariyah. Bisa itsbat, ta'wil, dan tafwid. Nah, kalau kita kemudian memahami tentang konsep itsbat itu berdasarkan teori yang saat ini mungkin banyak kita pelajari di perguruan tinggi, yakni teori kritik tafsir dengan dalam salah satu disiplin ilmunya, yakni ad-dakhil fi tafsir Al-Qur'anil Karim. Sekarang menjadi mata kuliah tersendiri di perguruan tinggi. Ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab tentang ad-dakhil fi tafsir, maka di antaranya ini yang saya nukil dari kitab ad-dakhilnya Profesor Ibrahim Muhammad Khalifah, salah satu guru besar Al-Azhar. Beliau mengatakan bahwa konsep itsbat ayat sifat khabariyah itu merupakan kesesatan dalam tafsir. Jadi dalam pandangan beliau bahwa itsbat itu ya sesat. Beliau memukul rata. Baik itsbat itu saja ataukah itsbat itu lebih dari itu. Artinya sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa orang yang mengadut mazhab itsbat itu macam-macam. Ada yang sampai terlalu parah sampai ia mentasbihkan Allah tadi atau menyerupakan Allah tadi. Jadi Allah punya 2 tangan. Jadi Allah dia. Kemudian yang kedua adalah didekati melalui ketika membicarakan ayat-ayat sifat khabariyah itu harus didekati melalui perspektif. Yang pertama adalah takwil dan tafwid. Ini dalam studi dakhil gitu. Lah, kenapa kemudian beliau berpendapat demikian? Ini yang perlu kita ketahui. Bahwa unsur subjektivitas itu pasti masuk ke dalam lingkup disiplin dalam produk tafsir atau ke dalam kaidah tafsir. Artinya kaidah-kaidah tafsir ulumul Quran yang seperti yang kita baca saat ini itu juga tidak lepas dari unsur mazhab juga seperti itu. Jangan mengira unsur mazhab itu hanya dalam produk kitab akidah saja atau dalam tafsir saja, tetapi kitab disiplin-disiplin yang netral itu sebenarnya juga sudah tidak netral seperti ilmu usul tafsir ulumul Quran itu kadang-kadang juga ada seperti itu secara penuh. Nah, kemudian kenapa beliau Profesor Ibrahim Muhammad Khalifah ini berpendapat demikian? Takwil itu sesat. Takwil itu merupakan kesesatan dalam tafsir karena beliau adalah seorang Sunni, seorang Asy'ari.
membaca literatur salafi di kitab-kitab ilmu tafsir mereka, studi kritik tafsir mereka, ya mereka akan mengatakan bahwa tafwid dan takwil itu yang sesat. Jadi seperti itu. Antara disiplin keilmuan semestinya netral itu sudah tidak netral sebenarnya. Kemudian yang ketiga tadi, ini singkat saja tentang penolakan Asy-Syinkiti terhadap majas yang mengikuti gagasan Ibnu Taimiyah itu banyak di ulama yang angkat tulisan untuk menolaknya, untuk mengkanternya. Di antaranya ada satu kitab yang bagus yang berjudul Ta'wilus Salaf li Kitabillah. Jadi juga karya guru besar Al-Azhar, Profesor Rabi' Jauhari. Beliau mengatakan bahwa Sunni meyakini mazhab ta'wil itu memang karena ada contohnya dari para sahabat dan tabi'in dengan sekian banyak riwayat yang sahih. Kemudian ada di antara kitab yang bagus yang mungkin teman-teman nanti bisa akses untuk tema ini, untuk membantah orang-orang yang ingkar majas ini, adalah kitab Al-Majaz Andal Imam Ibnu Taimiyah wa Talamidi. Talamidi itu adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Syekh Asy-Syinkiti. Itu di antara kritikan beliau menulis bahwa dalam Adwaul Bayan itu Asy-Syinkiti juga tidak konsisten. Dia mengharamkan takwil tapi kadang-kadang juga takwil, seperti itu. Dia mengaku ingkar majas, tetapi kadang-kadang dalam menjelaskan ayat dia juga memakai pendekatan majas. Ini di antara isi kitab tersebut. Kemudian yang paling komprehensif barangkali ya juga ditulis oleh Profesor Abdul Alim Ibrahim Muhammad Al-Muti'i. Selain kitab pertama barusan itu juga ada tulisan beliau Majas fil Lughah wal Qur'an Al-Karim Bain al-Ijazah wal Man'i. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ketika saya membaca kitab Asy-Syinkiti, Tafsir Adwaul Bayan yang berkaitan dengan ayat-ayat sifat, ternyata beliau juga tidak konsisten. Beliau tidak konsisten. Dalam banyak hal, beliau ini juga saya kutip di sisi saya, kesempatan beliau memang itsbat atau memaknai ayat secara zahir makna. Tetapi ternyata dalam banyak kesempatan juga Asy-Syinkiti terjebak dalam tafwid juga. Beliau menukil pendapat Imam Ghazali, beliau menukil pendapat Imam Haramain bahwa ayat itu maknanya harus diserahkan kepada Allah, seperti itu. Nah ini saya diskusikan dengan beberapa ketika saya kesulitan mengambil kesimpulan. Loh, ada ternyata ulama salafi yang dikatakan salafi murni tetapi tidak 100% seperti itu. Dikatakan murni itu kan mestinya 100%, tetapi ada beberapa salafi yang di situ dia tidak salafi murni seperti Asy-Syinkiti ini. Mungkin karena latar belakangnya selama 40 tahun di Mauritania tadi, beliau sebagai seorang Asy'ari sehingga ketika sudah menjadi salafi pun beliau masih setengah salafi dan setengah Sunni, setengah Asy'ari. Kalau Anda baca di artikel atau mungkin jurnal dan lain sebagainya, ada yang mengatakan beliau Aswaja Sunni, ada yang mengatakan beliau Wahabi, seperti itu. Karena memang beliau tidak 100% tadi. Dan juga ini pernah saya diskusikan dengan Ustadz Nur Hidayat nih, yang terkenal sekarang, salah satu pakar Aswaja. Beliau juga mengatakan bahwa ya ada beberapa ulama salafi tapi yang tidak salafi murni, jadi tidak 100% seperti itu. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Iya, alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih Ustadz Husni atas penjelasan, Masya Allah ya. Walaupun tadi disebutkan di awal kalau judul ini merupakan bagian kecil dari tesisnya gitu. Berarti kalau bagian kecilnya seperti ini, ya kita bisa bayangkan kalau tesisnya sebagus apa gitu. Aduh. Nah, kali ini saya selaku moderator mempersilahkan kepada para audiens
yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai infiltrasi naratif salafi dalam tafsir Adwaul Bayan karya Shinqiti ini, boleh melalui kolom chat atau raise hand. Nanti tanya langsung kepada ustadznya. Ini sudah ada. Saya bacakan dari Ahmad. Assalamualaikum, kami Ahmad, mahasiswa IAI Bafa, Tambak Beras, Jombang. Salam takzim kepada Ustadz Husni. Izin bertanya, mengapa Salafi tidak menerima adanya majas dalam konsep takwil? Lalu, bagaimana cara menafsirkan suatu ayat yang butuh ditakwil apabila tidak bisa ditafsiri dengan metode tafsir Al-Quran bil Al-Quran? Adapun Salafi biasanya menggunakan makna hakikah. Apakah seperti itu malah bisa menjadikannya terjerumus pada tasbih atau penyerupaan, yakni pada pemahaman makna sifat Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Barakallahu fikum. Barakallahu lak. Kemudian boleh atau mau dibacakan dulu Ustaz bagaimana? Langsung saja biar nggak bingung nanti. Iya, biar nggak bingung. Yang pertama, kenapa Salafi itu menolak majas? Karena majas itu adalah dasar argumentasi untuk takwil. Yang pertama, mereka berpendapat bahwa majas itu adalah jadi tahrif. Kalau kita memahami tahrif, kalau dalam Al-Quran itu kan ada sebuah ayat yang menyebut tentang orang Yahudi yang mentahrif kitab Allah, yakni Injil dan Taurat. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Seperti itu kan. Di antara orang-orang Yahudi ada orang-orang yang mentahrif kitab Allah, merubah kitab Allah. Saya sempat membaca kitabnya Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Beliau mengatakan tahrif Yahudi ataupun Nasrani itu bukan merubah tulisannya, tidak. Jadi contohnya ulaika humul muflihun ya, dirubah menjadi ulaika humul fasiqun. Bukan seperti itu tahrif. Tetapi tahrif itu adalah takwil. Jadi tulisannya tidak dirubah tetapi pemahamannya yang dirubah. Jadi seperti Yatullah tadi ya, dimaknai qud. Ini kan berarti takwil ya. Lah ini oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya kemudian dikatakan itu merubah kitab Allah. Kalau kita kan tidak. Kita meyakini bahwa Yahudi dan juga Nasrani itu mentahrif. Artinya memang tidak, sekarang ini sudah tidak atau sangat sulit ditemukan kitab Injil dan Taurat yang otentik. Karena memang Injil sekarang kan banyak, sebagaimana kita tahu ada Injil macam-macam dan dengan penulis yang macam-macam. Dan ini perbedaan Ibnu Taimiyah termasuk dalam konsep tahrif ini. Mayoritas ulama mengatakan tahrif dalam Taurat dan Injil itu tahrif tulisan, kalau Ibnu Taimiyah tahrif makna. Gagasan ini kemudian dibawa dalam memukul lawan-lawan teologisnya tadi. Menurut Ibnu Taimiyah, takwil itu haram. Yang pertama alasannya adalah orang yang mentakwil, mentahrif kitab Allah. Yang kedua alasannya adalah tahrif itu tidak pernah dicontohkan oleh ulama salaf. Tidak pernah dicontohkan oleh sahabat, tabi'in dan tabi'in. Lah ini kemudian dibantah oleh ulama Sunni dengan menghidangkan sekian banyak riwayat tadi. Beberapa waktu yang lampau itu, kalau tidak salah, mungkin Anda menyaksikan video diskusi antara Sinten Ustadz Idrus Sombil dan Ustadz Abdul Somad yang viral itu. Termasuk dalam tema yang beliau angkat itu adalah tentang takwil. Benarkah takwil itu adalah bid'ah? Nah ini kemudian dijelaskan oleh Ustadz Idrus bahwa ada riwayatnya banyak, dan memang banyak. Kalau kita lihat para ulama juga sudah banyak membantah. Lah diskusi daripada Terus dan Ustadz Abdul Somad tentang mengangkat tema takwil ini, akhirnya banyak ustadz-ustadz salafi di Indonesia yang angkat suara. Termasuk Dr. Firanda, ya, Dr. Firanda, kemudian yang di
Syekh itu siapa? Lupa saya. Ustadz Salafi populer untuk mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Idrus dan Abdul Somad itu tidak betul. Jadi dua alasan ini. Apa tadi yang kedua? Pertanyaannya saya mohon maaf. Ada dua tadi pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Bagaimana cara menafsirkan suatu ayat yang butuh ditakwil apabila tidak bisa ditafsiri dengan metode tafsir Al-Quran bil-Quran? Bagaimana menafsirkan ayat yang butuh ditakwil apabila tidak bisa ditafsiri dengan metode tafsir bil-Quran. Quran bil-Quran. Yang jelas gini, metode tafsir Al-Quran itu para ulama sepakat adalah cara terbaik. Tapi dalam mengeksplorasinya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada, kalau Anda lihat kitab-kitab tafsir Al-Quran bil-Quran, itu antara satu mufassir dengan mufassir yang lain itu seringkali terjadi kontradiksi, perbedaan. Perbedaan itu bukan hanya sekedar perbedaan apa namanya penyampaian, tetapi perbedaan yang sangat substantif. Kalau istilahnya perbedaan yang tadad, yang kontradiksi. Tetapi yang jelas bagaimana kemudian menafsirkan Al-Quran dengan menafsirkan ayat dengan tafsir Al-Quran bil-Quran ketika tidak ada tafsir Al-Quran bil-Quran gimana tadi? Takwil ketika penggunaan tafsir Al-Quran bil-Quran tidak ada seperti itu. Yang jelas yang perlu kita ketahui bahwa tafsir Al-Quran bil-Quran itu walaupun metode terbaik tapi sangat terbatas sekali. Artinya tidak semua ayat itu bisa menggunakan tafsir Al-Quran bil-Quran. Nah, kalau kemudian dengan tafsir Al-Quran bil-Quran tidak ada, bagaimana menafsirkan ayat dengan menggunakan takwil? Ya tentu saja salah satu caranya adalah berdasarkan pendekatan bahasa seperti para ulama ketika menafsirkan istawa. Kenapa istawa itu tidak bisa dimaknai secara tekstual? Karena implikasinya adalah tasybih. Istawa itu menetap. Makanya kemudian ada yang menafsirkan Allah itu menetap dan duduk di atas arsy seperti itu. Ini kan isbat. Lah, konsep isbat ini para ulama menggunakan ayat laisa kamitsli syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk yang lain seperti itu. Tetapi kan ayat laisa kamitsli syai'un ini juga masih sangat global sekali. Okay. Apakah kemudian ayat ini cukup kuat untuk mengkonter madzhab tadi yang mengatakan Allah istiwa di atas, Allah berada di atas tadi? Maka salah satu cara para ulama untuk mengkonter salafi itu juga diantaranya menggunakan pendekatan bahasa. Bahwa istawa itu maknanya tidak hanya satu dua, tapi kalau kita merujuk kepada kamus-kamus yang tebal itu bahkan dikatakan sampai 15 makna. Jadi ayat ini ayat-ayat yang mustarak ada seperti itu. Jadi kalau menggunakan tafsir Quran bil Quran tidak, kita sudah berusaha tidak ada, maka bagaimana untuk menafsirkan ayat itu dengan takwil? Salah satunya dengan menggunakan pendekatan bahasa. Di antara makna istawa itu adalah istaula itu. Istaula menguasai gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, untuk ini ada lagi pertanyaannya, tapi biar ini sepertinya masih berkorelasi dengan penjelasan tadi, maka pertanyaan dari Muhammad Narwatoni saya lewat sebentar. Pertanyaannya langsung ke dari Aristo dari Stignis Sumeneb. Bagi saya penting juga nalar salafi dalam penafsiran Al-Quran, terutamanya dalam 3 konsep tauhid tersebut. Pertanyaannya, metode dan corak penafsiran apa yang cocok untuk mendukung nalar salafi tersebut? Metode apa yang paling cocok untuk mendukung nalar salafi? Metode dan corak penafsiran.
Begini, tadi saya sempat menyinggung di awal bahwa Salafi itu ada dua, ya. Ada dua, yang murni dan tidak murni. Saya jujur selama ini banyak karena sebagaimana saya katakan tadi, dalam konteks pergaulan kita meletakkan Islam di atas perbedaan mazhab, itu prinsip saya. Makanya saya bisa bergaul dengan teman-teman yang dari bermacam-macam aliran. Yang jelas kalau Salafi itu Salafi murni, saya ketika ada yang mengatakan Salafi itu aliran tekstualis, saya tidak selalu setuju. Makanya ketika kemudian kita membaca literatur-literatur yang ditulis oleh para akademisi di perguruan tinggi saat ini, tafsir itu kan ada dua, tekstualis, semi tekstualis, kan ada yang perspektif Abdullah Said itu ya, ada yang kontekstualis. Nah, salah satu definisi yang diajukan adalah tekstualis itu sebuah metode tafsir yang menjadikan bahasa sebagai satu-satunya pendekatan. Ini yang saya tidak setuju. Karena hampir semua aliran yang mempunyai basic pengetahuan yang mapan, termasuk diantaranya yang Salafi murni, mengatakan bahwa menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan satu-satunya pendekatan bahasa itu bisa menyebabkan penyimpangan dalam tafsir. Maka kalau Anda lihat Salafi yang dewasa ini, ya, saya tidak membahas tentang Salafi yang macam-macam yang tidak murni tadi. Kalau Salafi jihad itu kan memang Salafi yang miskin ilmiah, miskin intelektual, maka tidak punya karya-karya yang berbobot. Tapi yang saya maksud ini adalah Salafi yang murni. Salafi yang murni ini, kalau dengan Asy'ari, kalau dengan Sunni ini sama-sama maju sekali dari sisi intelektual. Saya dulu sempat ketika saya masih S1, saya pernah tanya ke dosen, tafsir apa di lingkungan Salafi yang bagus, Ustaz? Gitu. Dia menjawab bahwa Salafi itu perasaan nggak punya karya tafsir. Tapi kalau kita terjun langsung ke banyak literatur Salafi, ya sebenarnya kaya juga. Mereka punya sekian banyak kitab tafsir. Termasuk yang ini, yang dewasa ini, yang modern adalah tafsir Adwaul Bayan. Tapi juga dari sisi intelektual mereka maju. Saya bisa mengatakan maju karena produktivitasnya luar biasa. Ada kitab setiap tahun yang ditulis berjilid-jilid, bahkan puluhan jilid. Dan termasuk fenomena yang menarik adalah fenomena saling kritik, saling bantah antara Saudi dengan Azhar sampai saat ini. Jadi ketika ulama Saudi menulis sebuah kitab yang kontroversi, dibantah oleh Azhar. Azhar juga dibantah seperti itu. Jadi dialektika ilmiah itu tetap jalan. Kalau kemudian dari sini kita ketahui bahwa Salafi itu dari sisi ilmiah hampir sama dengan kita, kecuali dari aspek-aspek tertentu, ya. Aspek tertentu yakni dalam konsep tauhid tadi, kemudian dalam perbedaan dalam memahami bid'ah. Kalau di Salafi semua bid'ah sesat, gitu. Kalau kita bid'ah itu ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, seperti itu, gitu. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Di Sunni tidak semua bid'ah sesat, kecuali dalam hal-hal seperti itu. Selebihnya dari sisi fikih, usul, dan lain sebagainya hampir sama dengan kita. Ada yang mengatakan itu anti madhab. Saya ingin menegaskan bahwa ada di antara Salafi yang anti madhab, tetapi tidak seluruhnya. Yang anti madhab itu di antaranya seperti faham Salafi yang dipopulerkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, salah seorang ahli hadisnya Salafi, yang memang beliau anti madhab. Dan murid-murid dari Albani di Indonesia dan dimanapun mereka anti madhab. Tetapi faksi Albani ini juga tidak banyak. Jadi faksi Salafi yang besar justru mereka juga bermadhab. Ada yang bermadhab Hambali, ada yang Maliki, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu kemudian dengan pertanyaan tadi adalah bagaimana memahami, gimana tadi?
pendekatan apa yang paling baik seperti itu. Iya, metodologi dan corak penafsiran. Semua pendekatan, metode, dan corak penafsiran saya kira mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dari aspek manhajnya ada 4 tafsir, maudhu'i, muqaran, ijmali, dan lain sebagainya. Itu juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kemudian kalau kita berbicara tentang cara penafsiran, ada beberapa cara yang itu dianggap sebagai mekanisme tafsir. Yang pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa Quran Sunnah, kalau tidak bisa sahabat, kalau tidak bisa dengan tafsir tabi'in. Kalau tidak bisa ijtihad. Ijtihad ini sifatnya luas. Yang jelas kalau dari aspek urutan ya tafsir Quran. Kemudian kalau kita lihat kepada kitab-kitab tafsir yang ada, bahwa tidak semua ulama juga menggunakan tafsir Quran bil Quran. Kemudian apakah tafsir tersebut salah? Ya jelas tidak. Karena sekali lagi tafsir Al-Quran bil Quran itu bukan satu-satunya cara. Bisa dengan difahami dengan pendekatan. Kita melihat realitas di lapangan, sekian banyak kitab tafsir itu dengan aneka macam ragam pendekatan, corak, dan sebagainya. Yang itu berbeda. Tetapi kan misinya sama, adalah untuk menjelaskan kitab Allah seperti itu. Itu adalah misi yang mulia. Jadi, ya itu yang mungkin bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya dari Muhammad Nawaponi, apa perbedaan antara nalar salafi dan nalar fundamental? Fundamental itu ada beberapa istilah yang sekarang dipopulerkan dalam buku-buku yang akademisi. Di antaranya tekstualis, ada fundamentalis. Saya kira fundamental itu yang bisa saya pahami adalah orang-orang yang memang berpegang kepada otoritas teks. Ada juga yang mendefinisikannya sebagai ortodoks dan sebagainya. Perbedaan antara salafi dan fundamentalis tadi. Ya, salafi dan fundamentalis. Salafi adalah mazhab, fundamentalis adalah sebuah konstruksi ilmiah. Artinya bahwa salafi itu namun di atas konstruksi yang fundamental itu. Jadi ada beberapa istilah yang mempunyai kesamaan, kemiripan seperti tekstualis, fundamentalis, ortodoks. Kalau kita di Indonesia ada Islam tradisionalis. Tradisionalis itu kan yang dipopulerkan di pesantren-pesantren di kalau dari sisi organisasi yang dikenal tradisionalis adalah NU. Tetapi dari sisi pengertiannya yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan ijma' dan qiyas, kan seperti itu. Jadi demikian. Ya, kalau gitu ada pertanyaan terakhir Ustaz dari Januar Rahmat Saputra. Apakah di dalam nalar salafi ini menjelaskan tentang pengertian antara ad-dakhil, tafsir, dan takwil? Mohon penjelasannya. Apakah dalam nalar salafi ini menjelaskan pengertian antara ad-dakhil, tafsir, dan takwil? Nalar salafi itu yang saya maksud adalah sebuah pola alur pola pikir. Artinya sifatnya lebih luas. Nah, ini karena yang kita bahas adalah studi tafsir, berarti yang saya maksud adalah nalar berpikir ideologis yang itu masuk ke dalam studi tafsir. Kemudian beberapa tahun ini saya kebetulan juga mengajar studi Dakhil Fit Tafsir. Di antara saya mengajar kitab studi Dakhil Tafsir. Esensi daripada kitab Ad-Dakhil Fit Tafsir itu adalah begini. Ad-Dakhil Fit Tafsir itu adalah sebuah terma untuk menggambarkan. Tetapi esensinya apa? Esensinya adalah studi kritik tafsir.
untuk melacak berbagai infiltrasi atau penyimpangan atau penyusupan yang ada dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran. Ad-Dakhil fi Tafsir ini pertama kali dipopulerkan oleh ulama Azhar, Profesor Abdul Wahab, dilanjutkan oleh para murid beliau, kolega beliau, di antaranya Syekh Muhammad Ibrahim Hussein, ada juga Profesor An-Najjar, ada juga Syekh Profesor Ibrahim Muhammad Khalifah. Tetapi ini adalah sebuah terma, esensinya kan studi kritik tafsir. Karena ini dipopulerkan oleh ulama Azhar, maka nalar ilmiah di dalamnya untuk melacak infiltrasi dan lain sebagainya, itu nalar ilmiah akidahnya adalah akidah Sunni Asy'ari. Oleh karena itu istilah ad-dakhil fi tafsir ini, kalau Anda ke Saudi tidak akan laku. Di Saudi itu saya punya beberapa kitab tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama salafi. Tidak ada satupun di antara mereka yang menggunakan istilah ad-dakhil. Ada lagi Asbabul Khata' fi Tafsir. Ada 2 kalau tidak salah 3 jilid. Ada lagi At-Tafsir Al-Munharifat seperti itu. Yang jelas esensi ad-dakhil itu adalah sebuah terma yang dipopulerkan oleh ulama-ulama Sunni Asy'ari dari Azhar, yang tentu saja terma ini karena ada unsur ideologisnya. Orang itu kan cenderung tidak mau mengakui produk yang dihasilkan orang yang dia musuhi seperti itu. Oleh karena itu terma ad-dakhil fi tafsir ini dalam literatur-literatur yang ditulis oleh ulama salafi modern tidak laku seperti itu. Di Sunni sendiri studi kritik tafsir itu ditulis dengan berbagai judul kitab. Tadi ad-dakhil fi tafsir. Kemudian Abdullah Al-Ghumari, guru dari Syekh Ali Jum'ah, itu menulis kitab Bada'ut Tafasir, bid'ah dalam tafsir. Itu kan juga esensinya sama, gitu. Esensinya sama. Artinya beliau menulis penyimpangan dalam tafsir. Ada lagi Syekh Profesor Husain Al-Zahabi. Beliau menulis kitab Al-Ittijahat Al-Munharifat fi Tafsir. Jadi bukan menggunakan istilah ad-dakhil. Jadi sekali lagi itu, ad-dakhil itu sebuah terma ilmiah, tapi esensinya adalah studi kritik yang ditulis oleh ulama tidak selalu menggunakan terma tadi. Seperti itu. Kalau pengertian tafsir dan takwil, saya kira di semua kitab-kitab ulumul Quran saya kira pasti ada. Tapi memang biasanya hanya dijelaskan kalau Anda ingin memahami atau membaca literatur-literatur tentang takwil yang paling lengkap di mana? Ya tentu di literatur tentang kitab-kitab akidah, tentang ilmu-ilmu kalam. Dan sampai sekarang kontra pemikiran antara Azhar dengan ulama-ulama Saudi, baik dari Universitas Islam Madinah atau Universitas Malik Saud Riyadh, itu masih sangat tajam sekali. Cuma yang saya salut adalah bahwa walaupun antara Saudi dan Azhar itu ada kontradiksi yang sangat tajam, ini diantaranya dialektika ilmiah itu masih berjalan sehat. Di antaranya apa? Salah satu buktinya adalah ulama-ulama Azhar setiap mengirimkan guru bantu, baik ke Madinah ataupun ke Riyadh. Jadi banyak ulama-ulama Sunni, ulama Asy'ari yang mengajar di Saudi. Termasuk di antaranya dalam studi ilmu qiraat itu ada salah satu ulama Saudi yang sangat populer. Namanya Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Anda yang belajar di ilmu qiraat mungkin tahu. Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi itu salah satu rujukan terpenting ilmu qiraat di Madinah. Lah ternyata beliau itu kenapa bisa ke Madinah padahal aslinya Mesir? Karena diminta oleh Madinah minta ke Azhar agar mengirimkan ulama qiraat terbaiknya. Lah pada waktu itu yang menjadi Grand Syekh Al-Azhar adalah Syekh Abdul Halim Mahmud yang merupakan guru daripada Profesor Quraish Shihab, akhirnya dikirim ke Saudi. Dalam banyak hal kerjasama itu tetap berjalan.
termasuk diantaranya Syekh Ali Jum'ah beberapa tahun yang lalu diundang ke Saudi. Pada waktu itu agak-agak adem, tapi sekarang kemarin-kemarin cenderung panas lagi. Tapi kemudian beberapa waktu yang lalu MBS atau Muhammad bin Salman itu kan juga ke Al-Azhar kalau tidak salah. Beliau ke Al-Azhar membantu sekian banyak inovasi Masjid Al-Azhar. Itu artinya memang berjalan cukup sehat dialektikanya antara Sunni dengan Salafi murni. Saya mengatakan Salafi murni. Kalau Salafi Haroki kan agak-agak brutal gitu. Ada yang jadi teroris, ada yang jadi aktivis-aktivis gerakan bawah tanah. Seperti itu. Yang jelas gerakan-gerakan radikal itu kalau yang saya pahami memang banyak berangkat dari konsepsi Salafi dalam memahami akidah. Tetapi kita jangan mengatakan bahwa radikalisme itu hanya ada dalam Salafi. Tetapi di Sunni juga yang radikal juga banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih pada Ustaz Husni. Alhamdulillah. Maaf kemana-mana jawabannya. Tidak apa-apa. Semoga yang tadi bertanya sudah terjawab dengan jelas ya jawaban-jawabannya. Nah, karena terbatasnya waktu, kiranya bisa kami sudahi kajian untuk hari ini. Sedikit catatan dari saya mengenai infiltrasi nalar Salafi. Nah, sebagaimana tadi Ustaz Husni sudah dijelaskan di awal, menjelaskan sebenarnya apa itu Salafi, kemudian memberikan gambaran mengenai biografi Asy-Syinkiti dan kitabnya, dan pada akhirnya diberikan apa yang masuk infiltrasi dalam kitab tafsir tersebut. Ada beberapa poin, kiranya tadi ada 4 poin. Pertama itu mengenai sifat-sifat Allah yang ada akliyah dan khabariyah, tetapi tadi menjelaskan di khabariyahnya ada tipologi tafwid, kemudian takwil dan isbat. Inilah yang membedakan mana Salafi dan ini, mana Salafi dan mana yang Sunninya. Kemudian karena 40 tahun Asy-Syinkiti ini menjadi seorang Asy'ari, maka kemungkinan itu menjadikan beliau ada ketidakkonsistenan dalam menafsirkan di tafsir Adwaul Bayan ini. Jadi di waktu lain mungkin ia mengingkari majaz, tapi ada juga ayat-ayat yang ditafsirkan menggunakan majaz. Di lain ia mengharamkan takwil, tetapi di dalam ayat lain juga memakai takwil. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah melengkapi pembahasan materi kali ini, kiranya saya selaku moderator, Syekh Firdaus Anda memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian dan sikap. Sekali lagi, terima kasih kepada audiens yang sudah sampai selesai ini tetap bersama. Semoga kita selalu diberi keberkahan dan tetap diberi semangat untuk terus belajar. Karena kalau menurut moto saya, hidup adalah proses belajar tanpa batas. Kalau begitu, saya sudahi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasir, Ustaz. Barak. Ketemu. Ya, terima kasih banyak. Oke, sami-sami. Nggih, sampun jangan ngapa-ngapunten nggih, kula pamit. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.